Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Bentrok yang terjadi antara PWI LS dengan FPI itu bukan quote and quote tawuran biasa, karena ini adalah bentrok antara dua kelompok yang mengatasnamakan agama. Dua-duanya ini mengatasnamakan cinta NKRI. Kedua-duanya ini mengatasnamakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya ini mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan yang menarik, kedua-duanya ini mengklaim sebagai orang yang melindungi atau mencintai zuriyahnya Rasulullah SAW. Nah, hal seperti ini, ya, tatkala ada klaim dari satu pihak dengan klaim yang sama dari pihak yang lain, kemudian terjadi bentrokan. Permasalahannya ini ada pada klaimnya, yang mana klaimnya ini bukan wilayah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan, tetapi harus diselesaikan secara dialog, harus diselesaikan dengan cara dialektika antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain, yang mana sayangnya si Imad sebagai pihak penggugat itu tidak pernah mau untuk dipertemukan dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ini kepengecutan si Imaduddin laknatullah alaih, yang mana akan kita simak nanti pada video berikutnya, bukan video yang ini. Video yang ini akan membahas beberapa kejanggalan sebelum bentrokan ini terjadi. Jadi fakta di lapangan mengatakan bahwa bentrokan ini dikoordinasi dengan terorganisir, diorganisasi dengan baik. Ada pengerahan massa ke situ, malah di X saya melihat ada beberapa calon peserta PWI yang tidak sampai ke Pemalang, ya, terdampar di Bandung. Itu judul beritanya tuh, entah benar atau tidaknya. Cuman kalau tidak salah di situ ada spanduk-spanduk yang menyatakan demikian. Nah, beberapa anomali tersebut, yaitu Fuad Pleret pada akhirnya mengakui bahwa dia itu salah. Padahal kejadian penghinaan terhadap guru tua Sayyid Idrus radhiyallahu taala anhu itu sudah terjadi beberapa bulan ke belakang, dan baru dilaksanakan hukum adat atas Fuad Pleret beberapa hari yang lalu, yang mana bersamaan pula si Imaduddin laknatullah alaih menyatakan mau berhenti dari membahas nasab, dalam pengertian ceramah dari panggung ke panggung. Kemudian pula diikuti raja kita semua, raja orang-orang yang sedang lagu dangdut, ya, Haji Rhoma Irama, itu menyatakan akan akan melantik PWI dan merelakan markas Soneta sebagai markas PWI. Malah di beberapa caption video yang menukil kejadian tersebut, Rhoma Irama ini dia mau untuk mewakafkan dirinya, mewakafkan sisa umurnya untuk PWI LS. Ini orang udah kena fitnah Dajjal, ya, begitu. Nah, dari beberapa tema yang biasanya tema-tema besar seperti ini tidak datang bersamaan biasanya, begitu. Biasanya itu datangnya ya 1 minggu sekali, begitu, ya. Cuman ini setelah itu ada pengerahan massa ke pengajiannya Habib Rizik dan terjadi bentrok, yang mana mereka itu membawa senjata, ya, baik itu senjata tajam atau senjata tumpul. Nah, akhirnya sebelum kejadian ini banyak sekali bola liar yang ada di media sosial, termasuk diantaranya bahwa pernyataan bahwa Imad ini tobat dan lain sebagainya. Jadi Imad sudah berhenti dari dari isu nasab, sudah taubat, tidak mau membahas itu lagi, yang mana
itulah fokus video kita kali ini. Jadi kita akan melihat apa sih sebetulnya yang dilaksanakan si Imad tatkala menjadi rame di media sosial bahwa si Imad laknatullah alaih ini dia mau berhenti dari panggung ke panggung. Apa alasannya? Kemudian apa klarifikasinya? Dan apakah nanti kita bisa melihat benang merah antara apa yang dikatakan si Imad laknatullah alaih dengan kejadian yang terjadi di Pemalang? Kita saksikan saja dulu videonya ya, supaya ada bahan dulu untuk memberikan konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Selama 2 hari sejak kemarin, saya kebanjiran pertanyaan terkait dengan fenomena Gus Fuad Pleret yang menjalani sidang adat di Palu, terkait dengan statementnya beberapa waktu yang lalu terkait dengan tokoh Al-Khairat dari Palu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga kebanjiran pertanyaan terkait dengan Kiai Imaduddin Usman Balen yang sejak kemarin tanggal 17 Juli 2025 ini beliau membuat statement untuk sementara menarik diri dari menghadiri ceramah keluar daerahnya karena merasa harus konsentrasi mengajar di pondok dan merasa bahwa informasi tentang batalnya nasab Alawi sudah cukup baik melalui tulisan-tulisannya maupun melalui siaran-siaran pengajian-pengajiannya yang disiarkan lewat YouTube. Oke. Ini video saya ambil dari channel KBN Nusantara. KBN-nya itu mungkin Kibin ya. Kibin Nusantara ini. Ini channel yang terkenal, dia juga pro imadah. Sudah tahu semua ya, orang yang mengikuti polemik nasab ini tahulah siapa si Kibin Nusantara ini. Nah, tadi yang bersangkutan ini sudah menyatakan 2 perkara ya, itu secara fakta memang. Yang pertama itu Fuad Pleret sudah meminta maaf dan hukum adatnya sudah dilaksanakan, jadi itu clear. Dan semenjak itu saya belum melihat ada berita lagi tentang Fuad Pleret ini. Yang kedua, pernyataan bahwa Imaduddin itu laknatullah alaih dia mau berhenti dulu sejenak dari entah sejenak entah selamanya wallahu a'lam ya. Cuman kalau misalkan tadi berhenti dari membahas isu nasab dalam pengertian berhenti menghadiri undangan-undangan yang ingin membahas tentang isu nasab dengan alasan bahwa dia itu si laknatullah ini dia mau lebih fokus terhadap pesantren, seharusnya tidak akan ada lagi begitu. Karena kalau misalkan alasannya fokus kepada pesantren, ya selama pesantrennya ada, berarti si laknatullah ini sudah tidak boleh lagi membahas bab-bab nasab di atas panggung dengan undangan begitu. Ini nanti akan kita lihat ya, bahwa ini adalah hasil kontemplasinya si Imaduddin laknatullah alaih ini dari apa? Dari kelakuannya selama ini begitu. Jadi sebetulnya di sini kalau memang kita husnuzon ini yang terjadi, ini adalah hasil kontemplasi. Ini juga ada bagian penyesalan sebetulnya. Sebetulnya kalau kita lihat dan kita mau husnuzon bahwa apa yang dijadikan klarifikasi oleh si laknatullah ini memang begitu keadaannya. Memang dia genuine dari hati begitu ya. Dan media sosial yang lain. Nah, untuk itu agar lebih jelas dan gamblang, saya mencoba untuk menghubungi langsung beliau, Kiai Imaduddin Usman Balen, untuk memberikan klarifikasi dan penjelasannya. Karena banyak yang berpikiran, banyak yang menganggap bahwa Kiai Imaduddin Usman telah menarik diri, telah tidak mau lagi membahas soal nasab secara keseluruhan berkaitan atau terkait dengan fenomena Gus Fuad Pleret di Palu, Sulawesi kemarin.
Oke, jadi itu klarifikasi pertamanya ya, sudah clear isinya itu, intinya dari apa yang mau dibicarakan. Jadi kalau misalkan ternyata ada berita liar bahwa si Imad laknatullah alaih ini dia mau berhenti dari pembicaraan tentang nasab dalam pengertian dia itu keluar menarik diri secara total atau bahkan malah taubat dari apa yang sudah dia sebarkan atau malah dia itu mencabut pernyataannya, itu tidak benar. Dan itu tidak terjadi begitu. Itu sudah clear. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Nah, ini yang mau diklarifikasi. Padahal tidaklah demikian. Bukan berarti kemudian Kiai Imaduddin Utsman mundur, menyerah atas polemik nasab para habaib ini. Tidak demikian. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak jawaban langsung dari Kiai Imaduddin Utsman Banten yang diberikan kepada saya melalui pesan voice note berikut ini. Oke, ini voice note-nya ya. Iya itu Kang Mas. Jadi kan Gus Fuad itu merasa setelah dipikirkan memang kata-kata itu salah gitu. Jadi dia minta maaf. Nah ketika minta maaf mereka meminta syarat ya dipenuhi. Ya, syarat-syaratnya bikin video gitu. Oke, sebentar. For the context berarti ini adalah reaksi atas apa yang dilakukan oleh Fuad Pleret kemarin gitu ya. Di hukum adat itu. Saya kira itu teksnya juga disiapkan dari sana gitu. Minta maaf seperti itu. Kemudian minta sapi atau kebo itu saya lupa dipenuhi juga gitu, untuk datang ke sana. Kenapa kiai kan dia? Gus Fuad itu kiai dan kiai itu kan cara berpikirnya bagaimana Allah senang aja sama dia. Nah Allah senang sama dia, nggak bisa kalau masih ada urusan dengan Bani Adam kan. Oke, ini poin menarik dulu ya, bahwa Imad itu menyangka apa yang dibacakan oleh Fuad Pleret itu pun suratnya sudah disiapkan dari pihak adat Kaili itu. Dan saya mungkin sepakat ya sama yang dikatakan sama si Imad laknatullah alaih ini, karena memang yang dibacakannya itu terlalu bagus. Kalau Fuad Pleret yang menulisnya itu terlalu bagus, saya rasa sangat baik sekali itu tulisannya. Makanya kalau misalkan si Imad ini mencium bahwa surat yang dibacakan oleh si Fuad Pleret itu adalah surat yang sudah disiapkan dari pihak Al Khairat misalkan, itu adalah penghinaan begitu ya kepada Fuad Pleret itu sendiri, yang mana setelahnya si Imad itu mengatakan bahwa Fuad Pleret ini adalah seorang kiai ya. Jauh sekali Fuad Pleret dari kiai itu. Jauh sekali. Tapi kalau misalkan memang patokan si Imad bahwa seorang kiai itu atau seorang Fuad Pleret itu pantas untuk disebut kiai, yaitu menunjukkan keilmuan si Imad yang cetek sekali begitu. Cetek sekali si Imad itu. Jadi dia itu sudah memposisikan dirinya sejajar hanya dengan orang kayak si Fuad Pleret. Fuad Pleret itu tidak tahu apa-apa dalam masalah agama itu. Kacau pola pikirnya itu. Ya entah baca kitabnya itu bisa atau enggak. Kalau si Imad pan laknatullah alaih ini baca kitabnya bagus ya. Kalau si Imad ini fikihnya juga ada, cuman dia nggak dipakai begitu. Mantiknya acak-acakan. Dia punya kitab mantik plagiat. Itu orang yang belajar mantik sedikit saja tahu itu. Karyanya si Imad laknatullah alaih ini plagiat begitu. Nah jadi memuji ya. Jadi Fuad Pleret ini adalah kiai, dan kalau kiai itu melakukan itu pasti apa yang disenangi oleh Allah dan tidak ada kaitannya dengan manusia, dan nanti akan dia sebutkan juga bahwa yang disukai oleh Allah itu adalah islah, makanya ini adalah islah dan lain sebagainya. Ini pujian-pujian buat kiai Fuad Pleret. Mangkana lahu madlamatul yahadin. Sebentar, dari siapa? Dari Mujaddid Pret Imaduddin laknatullah alaih. Faliyatahallalhu kan. Jadi ya kalau pengen Allah ridho ya harus minta maaf kepada orang, apapun syaratnya ya dipenuhi, kecuali dia berani nanti nanggung dosanya di akhirat. Nah Gus Fuad itu kan kiai, cara berpikirnya ya cara berpikir kiai gitu. Bukan masalah ngakui nasabnya, nasab dia nggak percaya. Salim Jupri sebagai Balawi kan, Balawi sudah terputus sebagai cucu Nabi, bukan cucu Nabi udah jelas. Tapi ini mah masalah lain, yaitu masalah menyakiti kata-kata kan, ya harus minta maaf lah. Kan Salim Jupri ada keluarga dan sebagainya.
Nah, oke. Sebentar. Berarti kalau misalkan seperti itu pola pikirnya, si Imad ini juga berarti nggak kiai begitu, bukan kiai. Kalau misalkan patokannya yang namanya kiai itu disuruh islah ya islah. Memangnya si Imad laknatullah alaih ini dia tidak berkata-kata buruk begitu kepada Mbak Alwi? Banyak sekali, ya, banyak sekali. Dilihat dari segi syariat, si Imad ini sudah menisbahkan seseorang bukan kepada bapaknya, yang mana itu adalah urusan internal mereka. Tetapi si Imad itu orang lain tiba-tiba mau memotong saja salah satu pohon nasab yang sudah tetap di dalam catatan internal mereka. Itu kan lucu begitu ya. Itu sudah qadzaf nanti kesananya. Kemudian si Imad laknatullah alaih itu juga serta-merta meminta orang lain untuk tes DNA. Apa coba urusannya? Kemudian si Imad laknatullah alaih itu sudah mengatakan bahwa tes DNA wajib atas siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian si Imad laknatullah alaih juga telah mengatakan bahwa Faqih Muqaddam itu mengaku sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Banyak sekali yang dilakukan sama si Imad ini. Apakah dia berusaha untuk meluruskan apa yang dia katakan? Tidak. Atas standar yang dia buat sendiri, dia bukan kiai begitu. Ya mungkin karena sudah jadi mujaddid, seenaknya dia aja ya. Jadi ada hukum ahkam secara umum, secara kuli yang kena kepada orang lain, tapi sama dirinya nggak kena begitu. Wah inilah si Imad. Mudah-mudahan dia mati su'ul khotimah. Tadi pertanyaan Kang Mas masalah kenapa saya nggak mau ceramah-ceramah keluar lagi itu tanggal 17. Iya Kang Mas, itu saya ini kan dari dulu senangnya ya cuma ngajar santri aja. Dulu masih muda memang ceramah-ceramah gitu. Walaupun pilih-pilih, hanya yang dekat-dekat gitu. Tapi 2018 itu saya udah santri makin banyak, kemudian saya rasa ini amanah yang saya harus jaga, ngajar ngaji kan. Tapi ketika bab nasab itu saya tanggung jawab juga. Masa kasih tesis ketika menerangkan tidak mau. Jadi saya terima undangan untuk menerangkan bab nasab itu. Nah, Imad, kamu itu pengecut ya. Ada beberapa hal yang harus kamu klarifikasi di hadapan orang yang kamu tuduh dengan telunjuk kamu secara langsung. Tatkala dipinta untuk berhadapan dengan orang-orang yang kamu tunjuk secara langsung, kamu itu tidak berani. Tetapi kalau dipinta untuk memprovokasi, bukan untuk menjelaskan perkara yang kamu sebut dengan tesis itu. Tesis itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan orang-orang yang memang memahami apa yang kamu katakan. Itu prosesnya tidak mudah. Metodologi yang dipakai harus diklarifikasi dulu. Ini metodologi yang dipakai tidak diklarifikasi. Data-data yang dia ambil juga tidak diklarifikasi. Cara penyimpulan pengambilan data tidak diklarifikasi. Kemudian mengatakan hal-hal seperti itu di hadapan orang-orang yang sama-sama tololnya, yang sama-sama begonya, yang sama-sama tidak mengetahui bagaimana cara penulisan suatu karya ilmiah. Akhirnya menjadi fitnah yang besar sampai terjadi bentrok seperti ini. Kamu itu Imad gara-garanya. Kamu gara-garanya itu. Mudah-mudahan kamu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kamu gara-garanya itu. Ya, kamu itu entah paham entah tidak sama apa yang sudah kamu perbuat ini. Hei mujaddid, pret, ya, harus merasa bertanggung jawab atas tesis dibikin kok diundang tidak mau mempertanggungjawabkan. Apaan itu? Apaan itu? Kamu itu saya pinta sekarang ya. Saya pinta kalau kamu memang orang yang dengan kesatria mengatakan bahwa saya ini harus bertanggung jawab. Kamu itu yang salah satu membuat PWILS yang mana di dalamnya mengatakan bahwa PWI itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Tanggung jawabkan perkataan itu. Mana ahli Asy'ariyah Maturidiyah dari PWILS itu mana? Keluarkan, datangkan, hadapkan. Kalau kamu memang benar-benar kesatria mujaddid abad ini, keluarkan. Mana? Kalau kamu memang dengan kesatria mengatakan harus bertanggung jawab, mana? Gak keluar. Nah, cuma ketika udah 2 tahun ini kan sudah selesai kan bab nasab, dalil-dalilnya Balawi udah nggak bisa lagi, dia bukan cucu Nabi kan. Ya saya kira kalau saya terus-terusan
mau diundang ceramah itu hawa nafsu gitu. Karena ceramah itu kan orang yang ngundang itu ngasih transport dan sebagainya itu kan jadi sebagai cobaan bagi saya itu. Kalau di ngajar santri kan nggak ada yang ngasih amplop kan. Jadi bagi saya hanya memilih saja apakah saya ngajar santri tulus gitu kan seperti biasanya, apakah kita kemudian tiap hari ini, kalau kita nggak batasi hampir tiap hari Kang Mas, ini sampai hampir 2027 itu sudah ada undangan. Ini kalau saya tidak ngambil keputusan ya saya jadi penceramah, nanti ngajar-ngajar saya acak-acakan Kang Mas. Sementara ini santri yang baru aja semakin banyak hari ini. Jadi dari situ ya saya memutuskan bahwa memang saya nggak mau keluar lagi, tapi bukan mundur dari bab nasab, karena bab nasab udah selesai. Oke. Jadi dalam pikirannya itu sudah selesai, saya sudah tidak perlu untuk katakanlah mengendorse lagi, tidak perlu untuk mengedukasi lagi. Jadi yang mau ya silahkan ikut, yang enggak ya terserah begitu. Nah, ini sikap seperti ini ya seharusnya, kalaupun memang apa yang kamu tuliskan itu, hei Imad laknatullah alaik, itu memang benar-benar karya ilmiah, seharusnya dari awal seperti itu. Kalau dilihat ceramah-ceramah kamu itu, hei Imad, berapa di panggung-panggung itu yang ngelanturnya minta ampun, ngelantur. Ternyata memang si Imad sendiri yang mengakui ada duitnya di situ, ada amplopnya. Yang amplop siapa? Si Imad nggak bilang apakah yang mengundang atau bukan, ya nggak tahu ya. Cuman yang jelas ada duitnya di situ. Pantesan semangat amat untuk diundang ke tempat-tempat untuk menjelaskan yang kata dia itu karya ilmiah. Pantesan seperti itu. Nah, yang mana dari satu sisi ya, kalau misalkan kita melihat jadi kalau si Imad ini kan pola pikirnya begini, bahwa apa yang saya katakan itu benar, dan apa-apa yang saya lakukan selama ini adalah bentuk sosialisasi membatalkan nasabah alwi, dan sekarang saya rasa sudah cukup, maka saya berhenti begitu. Yang mana beberapa hari setelah itu langsung keluar bentrok, tragedi, berdarah. Tidak harus ada nyawa melayang, tidak, tetapi ini presiden buruk yang mana bisa berulang ke depan, dan si Imad sudah cuci tangan, lepas dia. Ya, itu kan syaitan kan begitu. Kalau dia itu sudah melaksanakan apa yang dia inginkan, dia bercuci tangan, sudah lepas tangan itu. Ya. Apakah ada perkara lain selain yang si Imad katakan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab saya kepada santri, kemudian kalau saya terus-menerus memenuhi undangan pengajian, saya itu mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Coba lihat ya, kalau memang kontemplasi kamu itu sekontemplatif itu. Kalau kontemplasi kamu itu, hei Imad laknatullah alaik, itu sedalam itu terhadap diri kamu, takut akan hawa nafsu. Tatkala mengatakan tes DNA itu wajib bagi semua orang yang mengaku dzurriyyahnya Rasulullah SAW, apa itu yang mengatakan kalau bukan hawa nafsu? Tatkala mengatakan bahwa tidak adanya catatan sezaman itu menafikan nasab seseorang, apa itu yang mengatakan? Bukannya itu hawa nafsu? Ini bahayanya orang tatkala dia itu bermulut semanis si laknatullah ini. Itu bahayanya. Orang-orang awam tidak akan bisa membedakan mana yang salah yang keluar dari bisanya itu dan mana yang benar. Tidak akan bisa membedakan. Kalau kita orang-orang yang belajar dengan betul begitu ya, kita bisa memilah dan memilih. Memang repotnya si Imad laknatullah alaih itu, repotnya menghadapi dia itu, sebagian perkataannya benar, sebagian perkataannya salah. Tatkala seperti ini, kita tidak bisa mengatakan salah mutlakon.
Kita tidak bisa mengatakan hal yang sama seperti yang kita katakan kepada Wahabi tatkala mereka mengatakan atau berbicara tentang akidah, mereka itu pasti salah. Ya, pasti salah mereka itu tatkala mengatakan akidah, terutama dengan sifat-sifat sam'iyat. Pasti salah mereka itu karena memang sudah seperti itu. Kalau si Imad itu kan enggak, dia itu kan didikannya didikan NU. Di FPI juga lama, gaul dengan habaib juga lama. Entah setan apa yang merasuki si Imaduddin laknatullah alaih ini. Ini mungkin kerasukan setan mujaddid atau kerasukan apa si Imaduddin laknatullah alaih ini. Sampai dia itu bisa berdalil kepada nafinya sesuatu dengan tidak adanya dalil. Ini bagaimana ceritanya? Dan orang-orang yang awam pasti akan terkecoh. Makanya yang mengikutinya juga orang-orang yang dari awal sudah terkecoh dengan diri mereka sendiri. Kan kayak si Mama Gufron itu udah jelas ya. Kemudian si Abah Setu, si ini sendiri siapa ini? Kibin Nusantara sendiri begitu. Orang-orang seperti ini yang mengikuti si Imad itu. Dan sayangnya orang-orang seperti itu banyak. Sayangnya demikian. Dan yang antipati terhadap Habib Rizik juga banyak. Dan yang antipati pada akhirnya ke bawah semua habaib juga jadi banyak. Ini yang disayangkan begitu. Dan dengan dalih bahwa sekarang si Imaduddin laknatullah alaih ini dia mulai mau fokus kepada pondok pesantrennya untuk ngopeni santri-santrinya. Ini alasan yang pada akhirnya beberapa hari setelah apa yang dikatakan si Imad ini ada bentrok, kemudian ada pergerakan yang masif dari PWLS, pada akhirnya kita melihat sesuatu yang lain. Jadi Imaduddin ini yang saya lihat, ini sangkaan saya, dia menarik diri dari spotlight, dia menarik diri dari sorotan kamera agar bisa lebih fokus di dalam mengurus PWLS. Itu yang saya lihat begitu. Meskipun itu bukan apa yang dikatakan oleh si Imad. Karena apabila memang ini yang menjadi alasan kenapa kontemplasinya itu lama sekali, padahal pesantren itu dia sudah menjadi bagian dari dirinya. Lama sekali, ini hampir 3 tahun ya proses kontemplasinya. Dan tatkala apa yang diinginkan oleh si Imad laknatullah alaih ini terjadi, ya dia mundur. Ini sebuah keganjalan kalau orang setidak sikoh si Imaduddin laknatullah alaih ini perkataannya masih kita telan mentah-mentah. Pada akhirnya ya harus ada analisa dari sisi yang lain begitu. Nah ini mudah-mudahan ya videonya minimal banyak melaknat si Imad. Dan sedikit banyak lah kalau si Imad itu masih ada iman di dalam hatinya, dia bakal takut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.